Halo semuanya, selamat datang di Langkah Arti. Di sini kita mencari makna dari sunyi, luka, dan doa. Kali ini tentang seorang pria yang pulang ke kampung halamannya, lalu menceritakan 3 kebohongan ibunya. Gak usah lama-lama, mari masuk ke dalam cerita. Namaku Ardi. Aku anak kampung yang merantau ke Bandung. Aku punya 2 adik, yang satu kini menjadi pedagang sukses di Jakarta. Dan yang paling kecil baru saja lulus menjadi, anggota pengamanan sipil di Surabaya. Hari ini aku dan kedua adikku memutuskan untuk pulang ke kampung. Karena udah setahun penuh tidak pernah bertemu ibu. Walaupun tetap mengirim kabar lewat surat. Ayah kami meninggal ketika adik bungsuku lahir. Sejak itu, ibu membesarkan kami bertiga seorang diri. Kami tinggal di rumah kayu tua agak jauh dari pemukiman warga. Aku sempat mengajak ibu tinggal bersamaku di kota. Tapi dia selalu berkata, "Ibu masih nyaman di sini, Nak." Tapi entah kenapa tiap kali mendengarnya berkata begitu, dadaku terasa sesak. Karena aku tahu itu bukan kenyataan. Setelah berjam-jam di perjalanan, akhirnya aku sampai di desa tempat masa kecilku. Tempatku menyaksikan betapa kerasnya kehidupan. Langkahku menapaki jalan setapak berbatu menuju rumah itu. Rumah kayu sederhana, dindingnya kusam, atapnya tua, tapi hangat, selalu hangat. Mas, Dia adalah adikku yang kedua, menyapaku dari arah berlawanan. Ia membawa oleh-oleh dan senyum lebarnya masih sama seperti dulu. Mas Ardi. Adik bungsuku menyusul dari belakang. Langkahnya pelan seperti biasa. Ia memang anak yang lembut dan tenang. Dari kejauhan terlihat ibu sudah berdiri di depan pintu. Tubuhnya makin kecil, kulitnya keriput, tapi senyumnya tetap yang paling indah di dunia. Kami berpelukan satu persatu. Ibu mengusap kepalaku sama seperti waktu kecil. Bagaimana kabar ibu? Alhamdulillah, baik. Sini ibu, aku mau peluk dulu. Aku juga. Sudah. Cukup peluknya. Ayo masuk, ibu sudah masakin kalian makanan enak. Kami pun masuk ke dalam rumah kecil yang penuh dengan kenangan itu. Aku mengikuti ibu masuk ke dapur. Aku melihat sekeliling, lalu teringat kenangan masa lalu yang cukup membuat napasku terhenti sejenak. Inilah yang mau kuceritakan. Tentang 3 kebohongan ibu, kebohongan yang ditutupi demi cintanya kepada anak-anaknya. Kebohongan pertama saat aku berhasil memancing seekor ikan kecil. Dulu, aku pernah memancing bersama kedua adikku. Hari itu, kami pulang dengan 1 ekor ikan kecil. Aku bangga. Bu, lihat aku dapat ikan. Wah, pintar anak ibu. Ayo kita masak. Di dapur sederhana itu, ibu menggoreng ikan satu-satunya yang akan kami jadikan lauk untuk makan malam. Satu-satunya lauk. Saat makan malam tiba, kami duduk berempat di tempat yang mungil itu. Seperti biasa, kedua adikku saling berebutan bagian ikan. Lalu ibu pun membaginya dengan adil. Tapi ada satu hal yang menggangguku. Aku perhatikan, di piring ibu hanya ada nasi. Bu, kok ibu nggak ambil ikan? Ibu sudah kenyang, Nak. Kalian saja yang menghabiskan. Saat itu aku percaya, tapi sekarang aku tahu itu adalah kebohongan pertama ibu. Ibu pasti lapar, tapi ia memilih kenyang dengan melihat kami makan. Lalu kebohongan kedua ibu saat aku meminta ibu untuk bacakan buku dongeng. Malam itu, lampu minyak redup.
Di dapur aku melihat ibu masih bangun. Ia duduk memijat kakinya sendiri, kelelahan. Aku kecil datang membawa buku ceritaku yang baru saja selesai kubaca. Ibu, gak tidur. Kalau nggak, bacain dongeng dong. Ibu tersenyum. Lelahnya disembunyikan. Ibu nggak capek, nak? Sini, ibu bacakan buku ceritamu. Aku tak tahu bahwa malam itu ternyata ibu baru saja pulang dari mencuci baju orang kampung. Berjalan jauh dengan kaki lelah, tapi tetap ia memilih duduk menemaniku membacakan cerita. Kini kami makan siang bersama, duduk melingkar seperti dulu, dengan meja pendek dan lauk yang sederhana. Ibu duduk di tengah, senyum kecilnya terus mengamati kami, seolah ingin merekam momen ini ke dalam hatinya. Mas, kamu masih suka sambal buatan ibu kan? Masih, rasanya gak pernah berubah. Tapi saat kulirik ibu, tangannya bergetar saat memegang sendok. Wajahnya pucat dan tiba-tiba tubuhnya roboh ke arahku. Bu, ibu kenapa? Dek, ayo nyalakan mobilmu bawa ibu ke rumah sakit. Tanpa pikir panjang, kami pun membawa ibu ke rumah sakit terdekat. Langit mulai gelap saat kami tiba di rumah sakit yang sederhana itu. Ibu dibawa masuk ke ruang darurat. Kami menunggu di depan pintu UGD. Jantungku berdetak tak karuan. Setiap detik terasa lama. Lalu dokter mempersilahkan kami masuk. Ibu membuka matanya perlahan. Bu, ibu gak apa-apa? Tanyaku sambil menggenggam tangannya. Ibu tersenyum, sangat lemah. Tapi disinilah kebohongan ibu yang ketiga, yang membuat dadaku terasa ditusuk. Ibu nggak apa-apa, nak. Belum sempat aku menjawab, matanya tertutup kembali. Layar monitor berbunyi panjang, garis datarnya menyayat hati. Kami menunggu di luar saat dokter meminta kami untuk keluar dari ruang UGD. Menunggu kabar dari dokter yang entah itu melegakan hati atau justru sesuatu yang tak mau ku dengar. Beberapa menit kemudian, dokter berdiri di depan pintu, melepaskan maskernya. Kami sudah berusaha, tapi nyawa beliau tak tertolong. Kakiku lemas, air mata jatuh tanpa bisa kucegah. Di saat terakhirnya pun, ibu masih sempat berbohong demi menenangkan anaknya.